minum Nutrisari? Sambil menonton TV? Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Jidni. Kali ini kita kedatangan narasumber yang baik, cantik, imut, pintar, yaitu Ibu Sri Nuriti Putri. Ibu Sri Nuriti Putri ini sering dipanggil dengan Ibu Puput. Ibu Puput juga mempunyai jargon yang Ibu Puput ini memiliki jargon yang sangat berbeda ketika ditanyakan kabar. Mari kita coba. Hai Ibu. Halo Jidni. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, tubuhku, pikiranku, hatiku good. Bagaimana kesibukan akhir-akhir ini? Kesibukan hari-hari ini, akhir-akhir ini biasa sekolah, pagi-pagi pulang sore, terus lanjut kesibukan di rumah. Sangat sibuk ya. Sibuk nggak sibuk sih. Podcast kali ini kita akan membahas mengenai bullying. Bullying itu seperti apa sih? Bullying lagi tren-trennya ya sekarang. Nah, bullying itu perilaku yang dilakukan oleh seseorang ataupun kelompok yang emang dengan cara menyakiti fisik ataupun menyakiti perasaan melalui verbal. Nah, biasanya orang yang melakukan bullying itu kelompok-kelompok orang yang merasa bahwa dia itu kuat. Nah, sasarannya juga korbannya itu orang-orang yang menurut dia lemah, baik itu fisik ataupun lemah mentalnya. Terus biasanya dilakukan secara berulang-ulang tanpa adanya perlawanan dari si korban. Jadi bullying itu seperti itu ya? Apa penyebab dari bullying itu? Macam-macam ya penyebabnya. Cuma kalau misalkan dilihat dari lingkungan kita, di sekitar kita ini, penyebab bully itu yang pertama adanya tradisi turun-temurun. Jadi misalkan adik kelas melihat kakak kelasnya melakukan pembulian, terus dia meniru, akhirnya itu menjadi tradisi dan turun-menurun terus ke adik kelasnya. Terus yang kedua mungkin karena ingin menunjukkan bahwa dia itu berkuasa atau ingin menunjukkan pada orang-orang bahwa dia itu orang yang kuat, sehingga ketika ada temannya yang lemah dia menindas temannya. Terus yang ketiga mungkin adanya karena kekecewaan juga bisa, misalkan kecewa karena orang itu tidak mengikuti apa yang dia inginkan, tidak seperti yang diharapkannya, ataupun bisa saja karena ada kejadian di masa lalu, jadi ajang balas dendam. Ketika si pelaku itu pernah mengalami atau menjadi korban bully di masa lalunya, sehingga ketika di saat ini ada teman yang menurut dia lemah sehingga dia balas dendam ke temannya gitu. Jadi kayak gitu ya. Dan masih banyak lagi mungkin ya faktornya. Apa dampak dari bullying itu? Dampak dari bullying kalau dari segi psikologisnya ada dampak panjang dan dampak pendek ya. Misalkan dampak pendeknya itu jadi tertekan, si korban merasa tertekan, tidak mau sekolah ataupun menghindari dari lingkungan, terus akhirnya menjadi tidak fokus dalam pelajaran. Terus dampak panjangnya mungkin orang yang yang mengalami terus-menerus mengalami bullying akan adanya trauma, sehingga dia mungkin takut sama orang-orang, terus ada perasaan kecemasan ketika bergabung dengan orang, apalagi orang yang baru menurut dia, sehingga dia akan kesulitan dalam menjalin hubungan sosial. Jadi dia tuh kayak seperti menyendiri. Bisa aja jadi menyendiri, terus punya trust issue ke orang-orang gitu. Berpikirnya bahwa
orang-orang akan seperti itu. Ada berapa macam Bu bullying? Kalau bullying yang biasa kita ketahui itu ada 4 macam ya. Yang pertama bully verbal, itu hal yang paling sering kita lakukan tanpa sadar mungkin ya. Nah, bully verbal juga biasanya mengacu pada bully-bully yang lain. Bully verbal misalnya mengejek, ngejek-ngejek nama. Di sini biasanya di daerah kita ataupun di mana biasanya ngejek nama orang tua. Terus bisa mengkritik secara sarkasme ataupun mengkritik atau mencela penampilan fisik, itu bisa dikatakan bully verbal. Kemudian yang kedua ada bully fisik. Bully fisik itu yang sangat bisa kita lihat ya. Jadi pembulian yang menyakiti pada fisik seseorang. Terus ada bully relasi. Nah, ini mungkin kita biasa kita lakukan tanpa sadar ya. Bully relasi ini berhubungan dengan menjauhkan atau menghindarkan dari hubungan sosial, hubungan relasi, misalkan pengucilan, ataupun bisa terjadi oleh lirikan-lirikan mata atau bahasa tubuh. Misalkan kita biasanya suka manggil nu ngadelekan gitu, itu bisa termasuk ya. Terus yang terakhir ada cyberbully, itu biasanya perilaku bully yang dilakukan di elektronik atau di media sosial, kayak teror atau ancaman-ancaman yang terjadi di media sosial kayak gitu. Bagaimana pendapat Ibu jika ada siswa-siswi SMP plus Nurul Mutakin yang terkena perilaku bullying? Nah, kalau misalkan ada korban di sini, mungkin kita harus langsung bertindak ya, tidak boleh disepelekan kalau misalkan anak yang udah kena bully. Tapi dengan si anaknya juga, ketika kita sudah lindungi, kita juga harus kasih tahu bahwa kita harus bisa menghindari pelakunya, terus harus bisa tahu ciri-ciri pelakunya atau siapa yang biasanya jadi pelaku pembulian. Nah, itu harus dihindari dan jangan pernah cari gara-gara sama orang yang suka ngebully. Kalau misalnya kita cari gara-gara bisa kita yang dibulinya dan kita jadi dapat masalah ya. Bagaimana cara menangani orang yang selalu membuli? Yang pertama mungkin kita kasih teguran ya, kalau misalkan masih tidak bisa, dengan cara kita berani atau menunjukkan bahwa kita itu kuat, maka si pembuli itu akan kesulitan mencari korbannya. Terus mungkin bisa dengan cara penghindaran tadi dihindari, maka si pembulinya itu akan merasa tadi kesulitan untuk mencari korban, karena kita menghindar juga kita menampilkan bahwa kita itu kuat gitu. Apa yang harus kita lakukan ketika kita atau teman kita terkena perilaku bullying? Nah, kita harus apa coba? Harus lebih membelanya, terus harus memberikan perlindungan juga sama teman kita agar teman kita enggak ngerasa sendirian. Terus kita harus kasih support agar dia bisa menunjukkan bahwa dia tuh kuat, bukan untuk direndahkan atau dirudung sama orang-orang yang lain gitu. Jadi seperti itu ya. Pertanyaan yang terakhir, pesan Ibu terhadap siswa-siswi di SMP plus Nurul Mutakin bagaimana? Pesannya untuk anak-anak SMP plus Nurul Mutakin, kita harus berani, jangan membiarkan orang lain menindas kita ataupun membiarkan orang lain berlaku semena-mena kepada kita. Karena kita mempunyai hak untuk melawan dan kita juga mempunyai hak untuk perlindungan, dilindungi gitu. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Terima kasih kepada Ibu Puput yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Selanjutnya, saya ingin meminta quotes dari Ibu untuk siswa-siswi di SMP plus Nurul Mutakin. Nah, setiap orang itu berbeda, unik dengan caranya sendiri. Jadi, hargai
bukan berarti kita harus menyukai semuanya. Ayo kita tutup acara ini. Anak kecil memakai celana. Cakep. Memakai celana. Moga podcast dari kami memberikan makna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.